Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Barcelona sepakati transfer Ferran Torres 55 juta euro dari Manchester City. Barcelona telah menyepakati transfer senilai 55 juta euro untuk memboyong Ferran Torres dari Manchester City. Barca telah mencapai kesepakatan dengan City untuk merekrut Torres. Dengan kedua klub akan memberitakan peresmian transfernya dalam beberapa hari ke depan. Barca akan membayar biaya awal sebesar 55 juta euro untuk Torres. Dengan tambahan 7 juta euro akan dibayarkan. Menyusul terkait dengan klausul yang disepakati. Krisis finansial dalam Barca adalah benar adanya, dan beberapa pemain sekarang harus dikorbankan agar bisa mendaftarkan Torres ke La Liga. Berita selanjutnya itu, gaji fantastis disiapkan PSG untuk mendapatkan wonderkid Barcelona. PSG dilaporkan tertarik mengamankan jasa wonderkid Barcelona Gavi guna menggodanya hengkang ibu kota Prancis. Le Parisien siap menggandakan gajinya hingga 60 kali lipat. Saat ini, Gavi masih memiliki kontrak hingga tahun 2023 mendatang. Ia memiliki klausul rilis di angka 50 juta euro. Sejatinya, Barcelona tengah berusaha memberikan kontrak baru kepada Gavi agar sang pemain bisa bertahan lebih lama di Camp Nou. Namun, PSG tengah bergerak cepat. Le Parisien siap membayar klausul rilis sang pemain dan siap berikan gaji sebesar 6 juta euro per musim. Namun PSG harus memberikan usaha ekstra untuk mendapatkan sang pemain. Mengingat Gavi masih mencintai Barcelona dan senang mentas di bawah arahan Xavi Hernandez. Berita selanjutnya itu, Simone Inzaghi puas dengan penampilan Inter di paruh pertama musim ini. Simone Inzaghi memberikan komentar terkait perjalanan skuad Nerazzurri paruh pertama musim ini. Inzaghi mengaku sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Harus diakui bahwa Inter Milan mengawali musim ini dengan menghadapi sejumlah masalah yang cukup berat. Perubahan yang cukup besar ternyata membuat penampilan Inter di awal kompetisi sedikit terganggu. Namun perlahan mereka mampu bangkit dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Menanggapi penampilan Inter paruh pertama musim ini, Simone Inzaghi mengaku sangat puas. Sekaligus, dia bangga. Meskipun demikian, Inzaghi mengingatkan pasukannya bahwa tugas mereka belumlah selesai. Karena ini baru pertengahan kompetisi. Berita selanjutnya itu, AC Milan tolak 2 tawaran untuk Rafael Leao. AC Milan dikabarkan telah menolak 2 tawaran untuk Rafael Leao. Dan mereka yakin sang striker akan bertahan di klub hingga tahun 2026. Kontrak Leao saat ini berlaku hingga Juni 2024. Namun pihak Rossoneri diyakini akan memberikan perpanjangan masa pengabdian untuk pemain muda Portugal itu. Leao sudah mencatatkan 15 penampilan di ajang Serie A pada musim ini dengan mencetak 4 gol dan 2 assist. Ia juga mencetak 1 gol dan membuat 1 assist dari 4 penampilan di Liga Champions. AC Milan akan menggelar pertemuan dengan agen Leao, yaitu Jorge Mendes, terkait perpanjangan kontraknya. Yang pasti, pihak klub tidak akan menjual sang pemain. AC Milan kabarnya terbuka untuk menawari Leao kontrak baru, senilai 4 juta euro per tahun. Berita selanjutnya itu, maaf Juventus, Mauro Icardi masih jadi pemain penting bagi PSG. Mauro Icardi diklaim masih menjadi pemain penting bagi PSG. Kabar itu salah mencegah minat dari Juventus. Mauro Icardi bakal ramai diperbincangkan, bakal angkat kaki dari Parc des Princes. Ia disebut tidak betah berada di PSG. Pada musim ini, Icardi tercatat baru tampil 14 kali di Ligue 1 dan baru mencetak 3 gol. Icardi diberitakan bakal kembali ke Liga Italia dengan Juventus sebagai destinasi favoritnya.
Namun dikabarkan, PSG tidak akan melepas Icardi. Mauricio Pochettino menekankan bahwa Icardi merupakan pemain penting dalam skuad PSG, sehingga menutup peluangnya untuk pergi pada Januari 2022. Berita selanjutnya itu, Ralf Rangnick tolak pinjamkan Diogo Dalot ke AS Roma. Ralf Rangnick dikabarkan telah menutup peluang bagi Diogo Dalot untuk dipinjamkan ke AS Roma di bulan Januari mendatang. Kabarnya, sang manajer sangat terkesan dengan penampilan Dalot dalam 3 pertandingan terakhirnya di Premier League. Pada musim ini, Dalot sempat mengalami kesulitan tampil rutin. Di era Rangnick, Dalot justru mendapatkan tempat dengan tampil di 3 laga terakhir MU. Bahkan sang pemain berhasil menggeser posisi Aaron Wan-Bissaka. Penampilan ini membuat AS Roma ingin meminjam Dalot. Namun dilansir KCMA 1, peluang Roma cukup tipis untuk meminjam Diogo Dalot. Karena Rangnick telah menutup peluang bagi Dalot untuk pindah dalam waktu dekat. Berita selanjutnya itu, Bayern Munchen tawarkan Marc Roca dan Corentin Tolisso ke Barcelona. Bayern Munchen disebut siap untuk melepas 2 gelandangnya, yaitu Marc Roca dan Corentin Tolisso, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Mereka bahkan telah menawarkan keduanya ke Barcelona. Bayern Munchen dikabarkan tidak lagi membutuhkan jasa keduanya, dan memilih untuk melepasnya demi mengurangi beban gaji. Menurut Sky Sport, Tolisso memang ingin meninggalkan Munchen. Akan tapi ia disebut akan lebih berpotensi untuk pergi di musim panas mendatang dengan status bebas transfer setelah kontraknya akan berakhir. Namun Munchen ingin melepasnya di Januari. Sementara untuk Marc Roca, pemain berusia 25 tahun itu memang tak memiliki tempat di lini tengah Bayern Munchen. Bahkan sejak dibeli dari Espanyol pada musim panas 2020 yang lalu, ia baru membuat total 16 penampilan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Munchen ingin melepasnya dan sudah menawarkan ke Barcelona. Berita selanjutnya itu, ternyata ada klub yang berminat pada Phil Jones di Januari 2022. MU berpotensi berpisah dengan Phil Jones di musim dingin nanti. Sang bek dilaporkan kini jadi incaran dari Benfica di bursa transfer yang akan datang. Jones merupakan salah satu pemain senior di MU. Ia sudah mulai setia sejak tahun 2011 silam. Namun 3 tahun terakhir, Jones jarang muncul di skuad MU karena ia kerap cedera. Benfica tertarik untuk merekrut Jones karena mereka butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Benfica tidak langsung membeli Jones. Mereka berencana untuk pinjaman dahulu. Ini disebabkan mereka cukup was-was dengan riwayat cedera dari Phil Jones, sehingga sangat berisiko bagi mereka untuk membeli sang bek.